nas Al-Quran dengan gamblang Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa secara langsung. Kalam, Allah mensifatkan zatnya dengan sifat kalam. Makanya kata Syekh mutakallimun, zat yang bersifat kalam, berkata-kata. Ini yang enggak ada huruf, enggak ada suara, namanya disebut kalam nafsi. Bahasa lainnya kalam madlul. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bibarakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Mutakallimun, mutakallimun dialah Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu zat yang berkata-kata. Amirun, lagi memerintahkan untuk mengerjakan ketaatan. Nahin, lagi mencegah, melarang daripada mengerjakan kemaksiatan. Wa'idun lil mu'minina bil jannati, lagi berjanji bagi orang-orang yang beriman dengan dianugerahi surga. Wa na'imiha, dan nikmat surga. Mutawa'idun lil kufari bin nari wa adzabiha, lagi mengancam bagi orang-orang kafir dengan dijebloskan ke neraka, wa adzabiha, dan adab neraka. Bikalamin azaliyin, dengan kalam yang azali. Qadimin, lagi qadim. Qaimin bidatihi, yang berdiri dengan zatnya. La yushbihu kalamal khalqi, yang tidak menyamai kalamnya Allah akan kalamnya makhluknya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah. Saudara sekalian yang mulia, kajian Bahjatul Wasail atau syarah Risalah Jamiah ini masih membahas tentang usuluddin, pokok-pokok keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya seorang yang mukallaf, umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tertanam di dalam hati sanubarinya keyakinan yang kuat, keyakinan yang mantap, keyakinan yang bulat bahwa Tuhannya mutakallimun, Tuhannya punya sifat namanya sifat kalam, punya sifat namanya sifat kalam. Mutakallimun aidatun sabatalahu al-kalamu, Tuhan yang punya sifat kalam. Jadi Tuhan itu berkata-kata. Mustahil Tuhan itu bisu, sebab bisu merupakan kekurangan,
Sedangkan kekurangan itu mustahil bagi Allah. Dari mana kita tahu bisu kekurangan? Ini yang ngaji kira-kira pengen bisu enggak? Tuh, makhluknya aja kagak. Bagaimana penciptanya? Begitu. Itu menunjukkan Tuhan tidak bisu. Tidak bisu itu berkata-kata. Berkata-kata itu kalam, maka zat Tuhan mutakallimun, zat yang punya sifat kalam. Kalamnya Allah tidak sama dengan kalamnya makhluk, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Enggak sama. Kalau kalamnya makhluk menggunakan suara, kalamnya makhluk ada hurufnya. Makhluk menggunakan mulut, lidah, rongga-rongga yang ada. Ini makhluk. Kalau kayak begini nih pakai mulut, mesti ada awalan, mesti ada akhiran, ada panjang, ada pendek, dan segalanya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah kita yakini laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah enggak sama. Maka kalamnya Allah beda sama kalam kita. Kalam kita berhuruf, bersuara. Kalau kalamnya Allah tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebab huruf dan suara ini baru. Mustahil baru pada Allah. Jadi kalamnya Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Namanya disebut kalam nafsi. Kalam Allah ini ada dua pengertian. Ada kalam nafsi, ada kalam lafzi. Kalam Allah. Apa itu kalam nafsi? Kalam yang ada pada zat Allah. Ini namanya disebut kalam nafsi. Kalam yang ada pada zat Allah. Kalam nafsi. Kalau kita mendengar ada kiai bilang kalam madlul, dia juga itu. Apa kalam nafsi? Kalam yang ada pada zat Allah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini yang diterangkan di sini, bikalamin azaliyin qadimin bidat qaimin bidatihi la yushbihu kalamal khalqi. Kalam yang nafsi itu kalam azali, qadim, ada pada zat Allah yang kagak ada huruf, kagak ada suara, kagak bere'rab, kagak berbina, kagak panjang, kagak pendek, kagak awalan, kagak akhiran. Kagak ada hurufnya, kagak ada suaranya. Bila kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara, bagaimana malaikat Jibril memahami? Kalam yang tidak ada huruf, tidak ada suara. Tentang ini para ulama sudah menjawab, memberikan logika, walillahil masalul a'la.
Di dalam diri kita ada namanya hadisun nafas, kata-kata hati. Sebagaimana kaki kita mengerti ama suruhan hati yang kagak ada huruf, kagak ada suara. Ketika kita lewat di gang, ada orang yang kita gedek banget sama dia. Gedek sama dia. Ini kaki kira-kira belok enggak? Ada gang. Hah? Belok enggak kira-kira? Hah? Belok. Tuh belok tuh, ada yang nyuruh enggak? Hah? Ada yang nyuruh enggak? Hah? 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 Ada yang nyuruh enggak? Apa belok sebelok-beloknya? Hah? Nih kita ada orang gedek banget kita sama dia, nih ketemu sama dia, tapi ada gang. Kira-kira kita belok enggak? Tuh beloknya tuh ada yang nyuruh enggak? Hah? Hah? Ada. Siapa? Hati. Jadi ada yang disuruh siapa? Disuruh hati. Tuh suruhan hati tuh ada hurufnya enggak? Ada suaranya. Tuh kaki ngerti. Ama suruhan yang kagak ada suara, kagak ada huruf, kaki ngerti, disuruh. Ada dia, belok aja, belok, begitu. Cuman suruhan itu hurufnya nggak ada, suaranya nggak ada. Sebagaimana kaki ngerti, ama suruhan hati yang kagak ada huruf, kagak ada suara, kayak begitu. Malaikat Jibril ngerti. Allah kasih pemahaman bagaimana tentang kalam Allah yang nafsi mengerti. Begitu. Itu satu jawaban. Nas Al-Quran dengan gamblang Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa secara langsung. Kalam, Allah mensifatkan zatnya dengan sifat kalam. Makanya kata Syekh mutakallimun, zat yang bersifat kalam, berkata-kata. Ini yang enggak ada huruf, enggak ada suara, namanya disebut kalam nafsi. Begitu. Bahasa lainnya kalam madlul, bahasa lainnya. Gitu. Bahasa lainnya kalam zat. Itu bahasa sampai kayak gitu-gitu. Sama kita juga ada duit, uang, fulus, sama cara menyebut, isinya dia juga. Gitu. Mau kalam zat, orang bahasa Arab tuh zat tuh ada bahasa Arabnya nafas, zat tuh. Ada bahasa Arabnya zat gitu. Ini jadi bahasa Indonesia juga zat ini. Nafas jarang digunakan nafas, adanya nafas gitu. Begitu. Kedua, kalam Allah tuh namanya kalam lafzi. Apa kalam lafzi? Kalam Allah yang ada lafadznya, ada kata-katanya. Yang kalau dibaca ada hurufnya, ada suaranya. Namanya kalam lafzi, kalam yang dilafalkan. Kalam lafzi itu disebut kalam dal.
kalam yang menunjukkan. Begitu. Kalam lafzi. Kalam lafzi ini berhuruf. Kalam lafzi itu ada kata-katanya. Itu Quran. Namanya kalam Allah. Makanya kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala, ma baina dafatayil mushaf kalamullah. Ini lembaran-lembaran Quran ini kalam Allah. Maksudnya kalam lafzi, kalam Allah yang ada kata-katanya. Kalam Allah. Dan kalam lafzi ini yang kita bisa nikmati. Kalam lafzi ini yang kita bisa nikmati. Kita bisa baca-baca. Kalau pengen ngobrol sama Allah, baca Quran. Begitu. Ini namanya kalam lafzi. Kalam Allah yang ada kata-katanya. Kalam lafzi ini proses turunnya 2 gelombang. Kalam lafzi ini kok bisa sampai sama kita 2 gelombang. Ini kalam nih. Kitabnya tulisannya mutakallimun. Dah itu aja tuh, jangan lari-lari dari mutakallimun. Enggak bakal keluar dari itu. Jadi 2 gelombang. Gelombang pertama dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa ya? Tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Namanya Baitul Izzah. Tempat penyimpanan Al-Quran di langit pertama. Gelombang kedua dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Nah, kapan turunnya Al-Quran? Itu pertama pertanyaannya. Kapan? Kita enggak bisa jawab yang mana dulu. Jawabannya begitu. Yang mana dulu. Al-Quran menjelaskan gelombang-gelombang ini. Periode-periode ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan Quran pada Lailatul Qadar. Bahasa kita orang kampung, malam Lailatul Qadar. Jadi turunnya Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu tanggal berapa? Hah? Jadi tanggal 1. Oh, 20 ke atas. Tanggal 20 ke atas itu Lailatul Qadar. Jadi peringatan nuzulul Quran tanggal 17. 20 ke atas apa 17? Peringatan nuzulul Quran 17. Jadi kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul
Lailatul Qadar tanggal berapa? Dua 20 ke atas. Jadi peringatan nuzul Quran tuh tanggal berapa? 7. Lailatul Qadar turunnya Quran tanggal. Loh, bagaimana? Makanya Quran ini turunnya kapan? Dilihat dulu. Allah nyatakan kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Quran karena turun 2 gelombang, maka yang mana yang harus kita peringati? Begitu. Gelombang pertama dari mana ke mana tuh? Hah? Dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Ini turun sekaligus. Turunnya sekaligus. Sekaligus itu apa ya? Bahasa Kreolnya gedebluk. Brek tuh. Brek katanya. Turun. Gelombang kedua turunnya dicicil, dikredit. Maka ketika Allah katakan turunnya Al-Quran pada Lailatul Qadar dan kita nggak tahu Lailatul Qadar kapan persisnya, yang ini lagi nerangin gelombang 1. Yang ini nih nggak perlu diperingati. Susah Lailatul Qadar kapan? Maka yang ini mau cerita Quran turun gelombang 1, yaitu yang brek tadi, brek katanya bahasanya, yang jumlatan wahidah, sekaligus. Apa tuh artinya sekaligus brek tuh? Jadi ketika turunnya tuh brek, itu maknanya Bismillah, Alhamdulillah, surat Fatihah, Habibullah, habis itu surat Baqarah, Alif Lam Mim, sampai minal jinnati wanas. Rapi semuanya. Itu brek namanya. Rapi semuanya kayak begitu. Itu namanya brek namanya. Ini nggak bisa diperingati. Nggak bisa. Karena kagak tahu percis Lailatul Qadar kita orang. Kedua, Quran itu turun dari Baitul Izzah ke Rasulullah. Ini mau bisa diperingati, tanya aja sama Nabi. Kapan? Tuh, begitu. Ini turunnya diangsur, kredit, dicicil sesuai kebutuhan dan peristiwa yang berlaku saat itu. Maka peringatan nuzulul Quran 17 Ramadan itu artinya peringatan pertama kali Rasulullah dapetin wahyu Quran. Maksudnya begitu. Gitu. Maka wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Quran turun amma hamba Allah yakni Nabi Muhammad pada hari meletus perang Badar. Perang Badar tuh meletus tanggal 17 Ramadan. Maka ulama peringati nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Memperingati apa realnya? Memperingati surat Iqra ayat 1 sampai 5. Sampai 5 doang. Ayat 1 sampai ayat 5. Tuh turunnya segitu tuh.
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Segitu. Abi turun segitu, entar turun surat Mudassir. Utuh, lama tuh, enggak langsung. Lama, entar turun lagi ditanya sama orang, bagaimana kalau men? Turun lagi yas'alunaka 'anil mahid, tanya tentang haji, yas'alunaka 'anil ahillah, segala macam dah. Peristiwa apa yang terjadi, itulah turun ayat-ayat sampai pada akhirnya setelah 23 tahun, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surat Maidah ayat 3 potongan ayat. Maka waktu Nabi dapat Quran Iqra umur 40, wafat 63 kurang 40, 23 tahun. Ini proses nuzulul Quran dari Baitul Izzah, dibawa oleh malaikat Jibril, berhuruf bersuara, begitu. Ini prosesnya dalam masa 23 tahun. Begitu. Ini nih dari Nabi umur 40. Percisnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Tapi kalau pakai kurang lebih 23 tahun begitu. Itu begitu. Itu begitu. Maka nih Quran nih kalamullah. Quran nih kalamullah juga, tapi kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Kalam nafsi tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau kalam lafzi mah udah ngomong je lafzi. Kalam yang ada lafad, ada suara, ada kata-katanya. Nah Quran ini sebagai kalamullah, isinya nih Quran nih sesudah selesai turun, Nabi sampaikan, udah turun nih semuanya. Yang ini nih Al-Fatihah adanya di depan. Tuh, karena di langitnya begitu. Di langitnya yang gelombang satu tuh berak katanya tadi itu. Itu isinya begitu. Ini Fatihah. Ini habis Fatihah, ini Al-Baqarah. Ini Al-Baqarah, ini habis Al-Baqarah Ali Imran. Terus saja. Ini Kulhu. Terus Falaq Anas, begitu. Ini susunannya. Tuh begitu. Makanya orang suka tanya, kenapa turunnya Iqra pertamanya Fatihah? Beda. Ada 2 gelombang. Emang juga susunannya kayak begitu. Susunannya diberikannya sesuai kebutuhan. Begitu. Walaupun semuanya kayalah kita makan di restoran, semuanya bakal ada tuh yang dipesan tuh, ya udang, madu, ya segala macam. Yang pertama kali dikasih otak-otak. Itu yang pertama kali dikasih. Kasih aja dia. Mesen juga kagak, kasih. Buat apa? Biar jangan marah sama kita. Lama amat, lu nggak ada otaknya. Ya Allah, itu di depanmu tuh, begitu. Tuh ada di depanmu. Kamu udah makan juga, begitu. Otak, ada otaknya, itu ada, begitu kata dia. Jadi kayak begitu. Padahal semuanya sesuai kebutuhan dulu untuk nungguin yang lama. Biar jangan marah, pasti bakal nanya, lu punya otak nggak? Udah ada. Begitu. Jadi nggak perlu jawab. Kalau jawab nggak ada, pantas lama. Begitu. Kalau dijawab, jadi taruh aja. Jadi kebutuhan. Begitu. Dan ini hikmahnya gampang dihafalnya. Karena itu dikit-dikit
turunnya. Nah, kalam lafzi ini saudara isinya 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Dari 6.666 ayat saudara, di sini diterangkan amirun, nahin. Tuh, mutakalimun tuh, amirun. Ini namanya ngomongin kalam lafzi. Yang memerintah, perintahnya di situ. Isinya perintah dan larangan 1000 ayat. Dari 6.666, 1000 ayat berbicara tentang perintah Allah jumlahnya di dalam Al-Quran, amal larangan 1000 ayat. 1000 ayat. 1000 ayat. Janji Allah, janji baik. Ama ancaman Allah 2000 di Al-Quran. Yang isinya al-wa'ad, di sini diterangkan oleh Syekh Nawawi, wa'idun lil mu'minina bil jannah wa na'imiha, mutawa'idun lil kufar bin nari wa adzabiha. Yang isinya janji dan ancaman 2000 ayat. Udah berapa tuh? 3000. Yang isinya ibarat, tauhid dan perumpamaan. Ibarat, tauhid dan tamsil, 1000 ayat. 1000 ayat. 1000. Udah berapa ribu tuh? 4000. Yang isinya tentang khobar, tentang riwayat, 1000 ayat. Berita-berita, khobar, riwayat, kisah-kisah, 1000. Udah berapa tuh? 5000. 5000 ayat. Yang isinya tentang ganjaran, yang isinya tentang ganjaran dan siksaan, 1000 ayat. 1000 ayat. 1000 ayat. Berapa tuh? 6000. Yang isinya tentang halal dan haram, hukum halal ini haram, 500 ayat. 500 ayat. 500 ayat. Udah berapa tuh? 6.600. Yang isinya tentang nasikh mansukh, bukan nasih, itu mengikut ngaji juga. Nasikh, mansukh, nasikh, mengamandemen, teramandemen hukumnya. Isinya 100. Berapa tuh? Hah? 6.600. Yang isinya doa-doa Robbana 66 ayat. Robbana. Berapa jadinya? Emang juga segitu. 6.666 ayat. Bila kita hitung Quran berapa Sardi? Ayat 6.000 berapa? 6.236. Ini gue hitung kan 6.666. Masalahnya Anda melihat itu bismillah tidak dimasukkan sebagai ayat. Tapi ada begitu. Bila bismillah itu dimasukkan sebagai ayat
dalam setiap surat itu aja udah ditambah begitu. Ini kemudian yang menjadi khilaf antara ulama. Ketika orang, gua udah hitung, kata begitu. Itu karena begitu, saudara. Begitu. Di Fatihah nomor 1 bismillah. Tapi di Baqarah enggak, di Qul Hu aja enggak. Sebagai fasal, pemisah. Tapi ada. Begitu. Begitu. Bilalah dihitung, maka 6.666. Itulah Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran menjelaskan itu. Nah, berbicara mutakallimun ini saudara, karena yang bisa dinikmati oleh kita kalam lafzi, kalam Allah yang ada kata-katanya Quran. Maka kalau kita pengen ngobrol sama Allah, maka kita kudulah baca Quran. Baca Quran. Di sini nih, kalam Allah. Di sini, baca Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, di antara karomahnya Allah anugerahi sering kali ngimpi ketemu Allah. Kalau ketemu Nabi jangan ditanya, udah sering ketemu Allah Imam Ahmad. Imam Ghazali tulis dalam Ihya Ulumuddin, bukan sekali, 99 kali Imam Ahmad. Kata Imam Ahmad, kalau sampai Allah anugerahi saya ngimpi ketemu Allah sekali lagi, saya pengen tanya sama Allah, pengen ngobrol. Allah ijabah. 100 kali ngimpi ketemu Allah, bukan 99 lagi. Di ke-100 itu nanya Imam Ahmad sama Allah, ya Rab, ma afdalu ibadati ummati Muhammad. Apa ibadah yang paling gede ganjarannya buat umatnya Nabi Muhammad itu apa? Ibadah yang paling tinggi ganjarannya. Kata Allah, qiraatu kalami, baca Quran. Baca Quran. Enggak ada lawannya. Quran. Nanya lagi, ya Rab, bifahmin am bi ghairi fahmin, kudu tahu artinya apa kagak? Kata Allah, bifahmin am bi ghairi fahmin, mau tahu mau kagak, pokoknya baca Quran mau ganjarannya gede banget. Karena yang dibaca bukan sembarang kalam, tapi kalam pencipta alam semesta. Maka Imam Al-Hindi, Muttaqi Al-Hindi, dalam kitabnya Kanzul Ummal meriwayatkan hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling top markotopnya ibadah yang dikerjakan umatku baca Quran. Sebab Quran itu al-muta'abbad bitilawati, yang dinilai ibadah dibacanya. Baca doang kagak paham, itu bernilai ibadah. Orang ngelihat Quran nangis aja diambil mantu. Lihat Quran nangis, subhanallah, nih orang nih alim nih, alim, ambil mantu. Udah diambil mantu suruh baca kagak bisa. Kenapa nangis? Nangis nggak bisa baca dari kiri apa kanan. Eda gua kira paham, nangis nggak bisa baca, gitu, keliru nih, begitu, nggak apa-apa. Dan Quran nih biar paham, turun kagak ada huruf, kagak ada suara. Quran nih kagak ada huruf, kagak ada baris, kagak ada titik, titik nggak ada, baris nggak ada. Baris itu namanya syakal atau harokat. Jadi Quran resmi
Yang dibaca oleh para sahabat barisan nggak ada, kagak ada baris. Ini fathah, kasroh, tanwin, kagak ada. Titik aja nggak ada. Real tuh Quran tuh di zaman Nabi. Baris nggak ada, titik kagak ada. Kita mau nggak Quran dibalikin kayak zaman Nabi? Titiknya kagak ada, barisnya nggak ada. Mau nggak? Biar nggak bid'ah. Ini kan bid'ah baru. Nggak ada zaman Nabi, zaman sahabat aja kagak ada. Begitu. Baris sama titik kagak ada. Kan bid'ah, bid'ah neraka kan begitu. Dikit-dikit kan begitu. Ini bagaimana? Baru di zaman tabi'in, namanya Yahya bin Ya'mur, ada titik. Tadinya cuma rumah-rumah doang. Baitun, orang Arab bisa baca baitun. Kalau kita enggak, ya yayun, tatatun, enggak ada. Orang enggak ada titiknya. Orang Arab bisa sama kayak orang Cina tuh. Huruf kanji, biar kayak ular. Apa nih dibacanya? Dia sih untung ada terjemahnya. Gong si pacai. Oh itu gong si pacai. Lah kan kita kagak ngerti. Kalau dia ngerti emang bahasanya. Orang Arab ngerti. Biar kagak ada titik, kagak di ngerti. Emang udah bahasanya saluki. Udah bahasa ibunya begitu. Bahasa kita ada coret-coretan di Jogja. Apa itu ular? Untung ada terjemahnya. Malioboro. Oh Malioboro. Begitu. Itu namanya bahasa resmi. Maka kata Yahya bin Ya'mur, kasih titik, ini ba titik 1 di bawah, ini tak titik 2 di atas, itu baru. Aslinya enggak ada. Lama sesudah itu, di zaman Raja Hajjaj bin Yusuf, ini Quran bukan buat orang Arab doang, rahmatil alamin. Kudu nyampe juga ke Korea, ke Korea Selatan, ya Korea Selatan. Ini bakal nyampe dah ke Indonesia kemana? Kasih barisan. Ini namanya fathah, kata Raja Hajjaj bin Yusuf. Lama tuh prosesnya. Sesudah titik dulu, baru baris. Lama. Begitu. Lama. Prosesnya tuh. Begitu. Baris. Lama. Lebih baru lagi tuh baris tuh. Lah, barisnya kudu dibuangin karena nggak ada zaman Nabi, zaman sahabat. Kagak ada. Yang kagak ada zaman Nabi, zaman sahabat namanya bid'ah. Setiap bid'ah sesat. Setiap sesat neraka. Mau dibuang barisannya. Begitu cara memahami hadis. Begitu. Biar kita jangan dikit-dikit bid'ah mulu. Tuh bid'ah. Begitu. Ini bagaimana kalau dibuangin barisnya? Innalillahi. Gondrong aja ribet. Begitu. Apalagi gundul. Gondrong nih masih susah bacanya. Gondrong. Begitu. Apalagi kalau gundul. Ini Quran. Ini yang kita bisa nikmati. Di Quran ini kata Syekh Nawawi nih syarahnya. Amirun. Ada perintah Allah. Nahin. Ada larangan Allah. Wa'id. Ada janji-janji Allah. Mutawaid, ada ancaman Allah, ada ganjaran, ada siksaan, ada cerita, ada perumpamaan, ada tauhid, ada hukum halal haram, ada nasikh mansuh, ada doa-doa. Ini lengkap. Apa aja ada di Al-Quran. Maka ilmu yang ada dalam Al-Quran dalam satu riwayat dijelaskan ada 400 miliar 980 ribu ilmu. Baca aja, itu yang udah ditemukan ulama. Wala yuhituna bihi ilma. 400 miliar itu bukan dikit, banyak. Dari 400 miliar 980 ribu ilmu, mana yang kita bisa? Udah berapa miliar? Boro miliaran. Nah, maka kita manusia ini bodoh, jahil, jangan sombong. Apa yang mau disombongin? Orang banyak.
Ilmu Quran banyak. Ilmu otomotif Allah sebut dalam Al-Quran, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong mereka pikirin pakai akal yang aku berikan. Unta bagaimana dicipta unta? Suruh pikirin unta. Unta itu tidak mengandung kolesterol. Kata para dokter, unta itu mengandung anaknya. Ngandung apa? Unta itu alat transportasi padang pasir. Unta punya kehebatan. Apa kehebatannya? Sekali minum 3 hari nggak minum. Tempat peminumannya namanya pos pengumben. Namanya, biar tahu namanya pos pengumben. Apa tuh pos pengumben? Pos tempat ngombe. Ngombe itu bahasa Jawa, minum kuda. Dulunya pakai sado dari situ tuh. Terus Swadharma berhenti dari situ tuh. Akhirnya jalan kaki, becek-becekan zaman dulunya. Ini siapa yang zaman dulunya hidup ngalamin gak ini? Oh ngalamin tuh. Orang tua kita ngalamin juga tuh begitu. Gitu. Masih kayak begitu. Itu namanya pos pengumben. Minum. Ini kata Allah, kehebatan unta ini sekali minum 3 hari kagak minum. Ama Allah suruh pikirin, afala yanduruna ilal ibili kaifa khuliqat. Coba dong pikirin tuh unta. Kita kagak mau mikirin begitu, mau mikirinnya ribut. Kunut apa kagak, qobliyah Jumat apa kagak, tahlilan boleh kagak, maulid boleh kagak, ribut mulu, kagak mikirin. Yang mikirin Jepang, bikin namanya kijang. Sekali minum di SPBU, 3 hari nggak minum. Begitu. Itu namanya ayat otomotif. Begitu. Yang paling krusial di Muslim sampai detik ini, paling mumet dan puyeng, ayat terpanjangnya ayat dari 6.666, administrasi, manajemen administrasi dan manajemen keuangan. Ini paling panjang di Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Ini namanya manajemen administrasi dan keuangan. Muslim ini kurang pandai mengelola keuangan, mengelola administrasi. Hidupnya selagu-lagunya, ujungnya puyeng aja, udah ada nyantai aja, happy-happyan aja. Kurang paham bagaimana memanage keuangan. Ujungnya dikasih cuti karena Allah suruh batuk. Pas batuk muncul corona. Bingung, mana cicilan banyak, toko tutup lagi. Begitu ngirim susah. Ini puyeng karena kurang pandai berbicara manajemen keuangan. Dipikir nyantai, tenang-tenang aja, enak-enak aja. Padahal kagak, jebol juga ujungnya. Ini kelemahan kita. Ini manajemen keuangan dan manajemen administrasi ini bagaimana? Cara mengatur, cara mengelola. Ini ya kita orang yang kagak bisa. Pokoknya mumpung ada duit, makan apa aja dimakan dah. Yang enak, makan apa aja. Akhirnya bukan saja punya gula, kelebihan gula. Begitu. Gara-gara kelebihan gula, sampai punya pabrik gula. Tapi kaya nggak bisa didagang gulanya. Begitu. Gula kering katanya. Gula kering. Begitu. Macam-macam penyakit. Begitu saudara. Ini jadi repot. Oleh karena itu kita itu diajarkan macam-macam. Ada ayat tentang manajemen Allahumma sholli ala Muhammad, administrasi perkantoran. Ada innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Macam-macam ilmu dalam Al-Quran tuh, macam-macam.
Ilmu tuh macam-macam. Cuman muslim kurang tertarik. Tertariknya meribut aja. Ribut mulu begitu. Begitu. Namanya Islamfobia. Islam sama ajaran Islam gedek. Begitu. Namanya Islamfobia. Ajaran Islam dikritisi mulu sama dia. Begitu. Ini namanya Islamfobia. Di padahal segalanya dalam Al-Quran. Karena Allah berkata-kata, singkatnya satu, seorang wajib menurut akal Allah bersifat kalam. Akal tidak percaya kalau Allah tidak bersifat kalam. Didukung dengan Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima, dan ayat-ayat yang lain. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallamallah wa rafa'a minhum darajat. Dan masih banyak dah dalil-dalilnya. Dua, agama wajibin bagi orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Tuhannya mutakallim, punya sifat namanya kalam. Dengan resiko, karena yang wajibin agama kalau yakin imannya sah kelak dianugerahi surga, kalau enggak yakin imannya enggak sah kelak diancam masuk neraka. Ketiga, bila kita yakin Allah bersifat kalam, dan kalam Allah ada kalam nafsi, ada kalam lafzi, yang bisa dinikmati oleh kita kalam lafzi, maka kudulah seorang muslim tuh sering-sering membaca kalam lafzi. Baca tuh Quran, biar kata sehari seain, jangan tinggal. Biar kata masih terbata-bata, enggak apa-apa, masih bagus. Terbata-bata daripada terubin-ubin. Terbata-bata enggak apa-apa. Begitu, pelan-pelan masih bagus. Gitu, baca aja sebisa-bisa kita. Daripada baca Quran kayak begitu, jangan kita berhenti dicela orang. Jangan kayak begitu baca Quran. Kita jawab, daripada lu katanya fasih, bagus, ngerti, orang pernah baca. Begitu. Nonton TV aja, begitu bola 15 menit ngantuk, bikin kopi biar melek. Quran aja baru seain nguap, bikin kopi apa sodakallah. Ini enggak bener, ini enggak bener, enggak jelas ini. Gitu. Ini bermasalah. Masih mending terbata-bata baca daripada ngaku lancar ora pernah baca. Inilah yang disebut mutakallimun, nikmati Al-Quran. Baca oleh kita, mumpung mata dikasih melek masih bisa lihat. Dan ini untuk mengakses cahaya-cahaya. Baca Quran pelan-pelan. Mudah-mudahan Allah beri kita kegemaran untuk membaca-baca kalam Allah yang lafzi Al-Quran, sehingga kita menjadi manusia Qurani, keluarga kita keluarga Qurani, anak keturunan kita semua anak keturunan yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Bijahi sayyidil aqwan ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil Qur'an wa la tajalna wa iyyahum minal syarri wal jahli wad dhairi wat tughyan innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin.